Halo semuanya, di video kali ini aku bakalan bikin review novel lagi. Dan kali ini tuh aku bakalan ngebahas novel Daun yang Jatuh Tidak Pernah Membenci Angin yang ditulis sama Terelie. Nah, sebelum videonya dimulai, aku sedikit cerita dulu nih kalau novel ini tuh pernah jadi kontroversial banget di Twitter. Dan mungkin buat kamu yang udah tahu juga tentang beritanya apa, bakalan excited kali ya ngelihat aku ngebahas novel yang kali ini. Dan aku sebenarnya juga penasaran apa sih yang bikin orang-orang tuh ngebahas novel ini, padahal novel ini tuh terbitnya lumayan lama ya, sekitar tahun 2010 gitu. Jadi tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita mulai yuk ke review dari novel ini. Nah, jadi Daun yang Jatuh Tidak Pernah Membenci Angin ini tuh bercerita tentang seorang gadis kecil yang bernama Tania dan juga adiknya, yang basically sebenarnya mereka ini tuh adalah seorang pengamen jalanan gitu, alias mereka sebenarnya masih mempunyai keluarga, tapi memang apa ya, karena satu dan lain hal membuat mereka ini menjadi sebuah pengamen jalanan. Karena mereka ini juga menganggap kalau tidak ada yang bisa mereka lakukan lagi selain menjadi pengamen jalanan gitu kan. Jadi ya Tania ini yang menjalani kehidupan sehari-harinya bersama adiknya, mencari seupah ya, atau mungkin serupiah demi rupiah untuk bisa menghidupi dia, adiknya dan juga ibunya yang sedang sakit-sakitan. Hingga suatu saat ceritanya mereka ini tuh lagi ngamen di bis kayak biasanya aja gitu. Dan mereka menemukan atau mendapati salah seorang pria yang menolong Tania ketika Tania ini semacam tertimpa apa ya, istilahnya kayak musibah gitulah ya. Jadi di sini pria ini menolongnya dan akhirnya menawarkannya untuk mengantarkannya pulang. Dan ternyata Tania yang tadinya menganggap kalau hidupnya hanya di jalanan, tidak pernah menyangka kalau akan ada orang yang masih mau membantunya, bahkan terbantunya Tania ini tuh benar-benar terbantu hingga masa depannya tuh benar-benar langsung berubah secara total, benar-benar kayak berubah drastis gitu. Dan membuat Tania berpikir kalau dunianya ini tuh emang lagi baik-baik saja. Tapi Tania nggak ngerti kalau ternyata lama-kelamaan dia juga mulai menyadari kalau ada satu hal yang bikin dia itu akhirnya mulai mengerti tentang kehidupannya dan juga dirinya sendiri. Nah, cukup complicated juga untuk blurbnya, dan itu aku juga coba untuk ringkas ya, meskipun kayaknya tetap kedengaran ngejelimet, tapi ya udahlah ya. Nah, di sini kita akan langsung mulai ke reviewnya. Jadi di sini aku mau membahas yang pertama itu mengenai narasinya. Jadi di sini tuh diceritakan dari sudut pandang orang pertama, dari sudut pandangnya si Tania ini. Dan mungkin karena Tania ini perempuannya, jadi memang di sini kita bisa merasakan apa ya, istilahnya tuh lebih ngefeel ya emosi-emosi yang dirasakan oleh Tania ini. Apalagi di sini Tania itu ceritanya posisinya aku lupa ya waktu di awal-awal itu berapa. Seingat aku umurnya sekitar 10, 11, 12 tahun. Jadi sekitar range itu kalau mungkin mau dapat gambaran kayaknya sekitar anak kelas 5 SD. 5 SD yang mau naik kelas 6 gitu lah ya ibaratnya. Dan ya mungkin karena masa-masa itu kan benar-benar masa-masa remaja gitu kan. Jadi banyak sekali emosi-emosi yang cukup dapat kita rasakan di dalam novel yang ini. Dan meskipun begitu kita akan mengikuti pikiran-pikiran dari tokoh-tokoh yang lain, meskipun memang mostly-nya dari partnya si Tania ini. Untuk alurnya sendiri ini tuh maju mundur. Dan ini kita akan diceritakannya itu apa ya, semacam mendengarkan kisah. Jadi kalau di bagian awal-awal ini kita akan mengikuti sosok Tania yang sekarang. Jadi si Tania ini itu ceritanya udah besar dan dia tuh kayak flashback gitulah ya istilahnya, ke masa-masa dia tuh kecil terus bertemu dengan lelaki ini, kemudian menjalani kehidupannya yang berubah 180 derajat hingga akhirnya dia menjadi sedewasa yang sekarang. Dan di situ diceritakan kalau si Tania ini tuh melakukan flashbacknya tuh di sebuah toko buku besar di kotanya. Jadi dari toko buku itu kayak Tania ini mendapatkan banyak memoris lah ya, kayak gitu istilahnya. Jadi kayak dia flashback bernostalgia gitu. Dan memang kita akan diceritakannya bukan yang tiba-tiba acak gitu ya. Jadi ada penandanya juga. Jadi kita nggak akan bingung ini kapan mau alur mundur, kapan mau alur maju. Tadinya aku nggak ngerti sebenarnya ini tuh pergerakan alurnya gimana gitu kan. Karena aku terlalu enjoy dengan
cerita yang ada di alur yang dulu alias alur yang lamanya gitu kan, alur mundurnya itu. Tapi aku mulai menyadari kalau lama-kelamaan ini kayaknya agak nyambung nih alur yang mundur dan juga alur yang maju. Jadi di satu titik sampai kedua alur atau kedua rangkaian cerita ini tuh sampai menemukan pasangannya sendiri, pasangan puzzle-nya sendiri, dan itu jadi yang unik gitu lah ya di ceritanya. Jadi makanya semakin ke belakang kita semakin ngerti juga ini benang merahnya apa, dan kita jadi memahami ceritanya secara keseluruhan. Untuk tokoh-tokoh di sini sebenarnya nggak terlalu banyak, bahkan bisa aku bilang cuma Tania dan juga keluarganya aja. Dan juga di sini akan ada tokoh laki-laki yang membantu keluarga Tania ini tuh beserta ibaratnya pacarnya kali lah ya. Jadi kayak gitu aja sih. Jadi tokoh-tokohnya emang nggak banyak, dan ada satu tokoh lagi yaitu sahabatnya Tania yang ketika Tania ini udah beranjak dewasa. Kemudian di sini aku membahas tentang hal yang aku suka. Yang pertama tentu aja bagaimana Terelie menuliskan ceritanya. Lagi-lagi di sini emang Terelie bisa berekspresi dengan jelas gitu lah ya. Apalagi sebelum membaca novel yang ini aku juga membaca karya lain dari Terelie. Jadi kayak bisa merasakan tulisan-tulisannya Terelie gitu lah ya, yang bener-bener gimana ya jelaskannya tuh deskripsinya detail dan bagus. Bahkan di sini ada satu deskripsi tempat yang benar-benar bikin aku jadi kayak penasaran untuk datengin, yaitu Singapura. Karena di sini ceritanya Tania ini mendapatkan suatu berkah untuk bisa pergi ke Singapura, dan aku nggak akan ceritain tuh kenapa karena takutnya malah jadi spoiler. Sebenarnya ini spoiler gak sih? Oke, sementara untuk hal yang aku nggak suka ini tuh sebenarnya berkaitan dengan apa yang sedang ramai di Twitter. Jadi kalau kalian mungkin ngikutin, novel ini sempat dicap oleh orang-orang itu sebagai novel yang tidak layak untuk dibaca, atau mungkin aku kalau lihat-lihat di Goodreads ya, ada yang bilang kalau this should be an illegal novel. Jadi ada yang sampai bilang kayak gitu, dan aku sebenarnya kayak bingung juga gitu kan kenapa awalnya. Dan setelah mendapatkan atau mencari informasi, novel ini tuh katanya mengandung unsur pedofilia. Meskipun aku sebenarnya nggak terlalu ngerti dan nggak terlalu memahami banget dan atau mendalami banget, tapi setelah aku baca sebenarnya bukan itu sih yang bikin aku kayak terlalu what the hell gitu loh, enggak. Meskipun sebenarnya kalau menurut orang-orang itu konsep pedofilia menurut orang-orang dan juga konsep pedofilia yang kita tahu tuh kayaknya agak sedikit beda ya. Meskipun kita bisa nebak juga karena di sini kan ada romansnya. Di sini tuh ada unsur romansnya yang tipis banget, tapi lama-kelamaan tuh cukup mendominasi, bahkan sampai ya kalau buat aku pribadi cukup mengganggu. Tapi itu dibilang pedofilia juga enggak, tapi gimana ya, aku juga bingung. Intinya bukan itu yang bikin aku nggak suka sebenarnya. Jadi di sini tuh ada satu masa di mana Tania ini bener-bener tergila-gila banget sama pria yang nolongin dia, which is gapnya jauh banget sebenarnya. Jadi si Tania ini umurnya 11 tahun waktu itu, dan kalau nggak salah yang pria ini umurnya 28 apa 29 gitu. Jadi cukup jauh, tapi aku nggak ngerti apakah itu pantas disebut pedofilia. Aku juga nggak ngerti. Tapi jujur bukan itu yang bikin aku keselnya sebenarnya, tapi memang ceritanya cukup mengaduk-aduk emosi. Bahkan di sini yang paling ketara itu adalah emosi sebal, karena kita sebagai pembaca dari awal udah dibikin sebel banget sama kelakuan si Tania alias si tokoh utamanya ini. Jadi itu yang bikin aku kurang suka sama novel yang ini. Dan untuk rating di sini sebenarnya aku agak bingung, tapi untuk sampai saat ini ya aku tuh udah fix untuk ngasih rating 3,8 dari 5 bintang untuk novel yang ini. Menurut aku sebenarnya ini cukup oke lah ya. Kalau untuk 4 bintang kayaknya terlalu tinggi menurut aku. Jadi 3,8 aku insya Allah akan cukup aja segitu. Ya udah sih kayaknya gitu aja. Jadi kita akan tutup reviewnya. Nah itu tadi adalah reviewku mengenai Daun yang Jatuh Tidak Pernah Membenci Angin karyanya Terelie. Kalau kamu pernah baca novel ini juga dan pernah ngikutin beritanya di Twitter dan platform lain, boleh banget tulis di kolom komentar di bawah opini kamu mengenai novel yang ini. Aku akhiri dulu videonya sampai sini, and I'll see you in my next one. Bye.